Di episode sebelumnya, adegan puncak akhirnya terungkap dengan penuh keganasan. Di tengah medan pertempuran yang tandus dan debu yang bertebaran ke segala arah, Xiao Yan dengan gerakan yang cepat seperti kilat berhasil menumbangkan Jie Dongdong yang sebelumnya menganggap dirinya tak terkalahkan, termasuk salah satu pengawalnya yang misterius dengan jubah hitam yang melayang mengikuti setiap gerakan lawannya. Dengan dada mengembang dan pandangan tajam yang menusuk, Xiao Yan menginjakkan kakinya di tanah yang berlubuk-lubuk akibat benturan kekuatan, lalu mengucapkan dengan suara yang tegas dan tak terbantahkan, "Keduanya harus tunduk padaku, itu adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua ini." Tiba-tiba, Jie Dongdong yang tengah berusaha berdiri kembali mengeluarkan hembusan napas dingin yang membuat udara sekitar menjadi sedikit menyengat. Wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa malu yang menyatu, lalu dengan suara yang menggema dan penuh dendam ia meneriakkan, "Jangan bersombong begitu tinggi, Xiao Yan, aku bukan orang bodoh. Aku tahu kamu mengandalkan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu secara drastis, kau hanya sebatas keabadian Kaisar Belaka. Tanpa sandaran pada teknik itu, kamu sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk melawan keabadian dewa seperti aku." Namun Xiao Yan sama sekali tidak terprovokasi oleh omelan itu, wajahnya tetap tenang dengan tatapan yang semakin fokus, lalu berkata dengan suara yang mendalam dan penuh kepastian, "Kalian berdua sudah jelas kalah dariku. Sekarang bersiaplah, pasukan Taisu yang ada di belakang kalian akan kami hancurkan sampai tidak bersisa." Jie Dongdong mendengus keras, wajahnya memerah karena kemarahan yang meluap-luap. Ia mengangkat tangan dengan gemetar dan meneriakkan, "Dunia ini pasti akan hancur di tangan pasukan Taisu, tunggu saja nanti, kamu akan melihat sendiri." Cerita kemudian berpindah fokus ke Xiao Yan. Dalam dirinya, ia merasakan bahwa darah dari Yang Mulia telah habis diekstrak sepenuhnya. Tak lama lagi, kekuatannya akan kembali menurun ke level keabadian Kaisar Bintang 4, padahal sebelumnya, dengan bantuan darah tersebut, ia berhasil mencapai tahap keabadian Dewa Bintang 1. Kekuatan itu sungguh luar biasa dan memukau. Namun saat ini ia tidak punya pilihan selain kembali ke bentuk semula. Tanpa ragu, Xiao Yan menoleh ke arah jimat sosok yang telah lama melayang tinggi di atas langit. Para senior dari kuil kuno yang memiliki aura menyegarkan namun penuh kekuasaan, ia memerintahkan dengan nada yang tegas, "Serahkan mereka berdua dan pasukan Taisu pada kalian. Tangani dengan baik dan pastikan mereka disegel dengan kuat agar tidak bisa lagi membahayakan dunia ini." Akhirnya, kelima jenderal beserta pasukan dari kuil Dewa Kuno melesat dengan kecepatan luar biasa menjauhi langit, langsung menghadapi pasukan Taisu yang mengerumuni sekitar. Pertempuran yang dahsyat tak bisa dihindarkan lagi. Pasukan kuil kuno dengan gerakan yang terkoordinasi sempurna menyerang tanpa ampun, menghancurkan setiap anggota Taisu yang berani menghadang mereka. Sementara itu, Xiao Yan kembali mendekat ke sisi Yang Mulia Ratu. Dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, ia kemudian bertanya, "Aku sudah berhasil menghajar mereka dengan keras. Mengapa aku tidak diperkenankan untuk menghabisi mereka dari awal saja?" Yang Mulia Ratu dengan lembut menggelengkan kepalanya, lalu menjawab dengan suara yang penuh kebijaksanaan, "Tidak perlu begitu, suamiku. Yang kita inginkan bukanlah kehancuran mereka sepenuhnya, kita hanya ingin mereka menyadari bahwa kini Yang Mulia telah kembali ke tempatnya. Mereka harus merasakan dan mengenali kekuatan dari sensi ini dengan jelas." Cerita kemudian berpindah fokus ke medan pertempuran besar yang sedang berkecamuk, pertempuran antara pasukan kuil kuno dengan pasukan Taisu. Meskipun hanya mengeluarkan sebagian kecil kekuatan mereka, pasukan dari kuil kuno telah berhasil menewaskan banyak anggota Taisu dan mendominasi medan perang di lokasi itu. Namun ketika pertempuran tampaknya akan segera berakhir dengan kemenangan yang jelas, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Dari kedalaman langit yang gelap muncul sosok misterius yang melesat seperti meteor menyala, dengan kecepatan yang membuat mata terpana. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, sosok itu langsung menghantam tepat di tengah medan pertempuran. Sebuah ledakan dahsyat menyambar dengan suara yang menggema hingga menggoyangkan tanah dan langit sekitarnya. Guncangan besar membuat kedua pasukan terpental ke segala arah. Sementara awan debu dan percikan energi menyembur ke udara, menyembunyikan sosok yang baru saja tiba. Di tengah gumpalan asap tebal yang masih mengelilingi medan pertempuran, suara langkah kaki yang berat mulai terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk yang perlahan mereda. Seiring dengan itu, sosok seorang ksatria perlahan muncul dari balik kabut, dengan armornya yang megah berkilauan di bawah sinar yang tembus dari awan gelap. Setiap bagian armor dihiasi ukiran rumit yang tampak hidup dengan energi tersembunyi. Sementara aura spiritual yang terpancar dari tubuhnya begitu mengerikan hingga membuat udara terasa berat dan menggigil seperti berada di bawah tekanan luar biasa. Cukup dengan sekadar hembusan napasnya yang keluar menyertai tiupan angin dingin, ratusan pasukan dari kuil Dewa Kuno yang sedang bergerak untuk menyerang langsung terpental ke segala arah, beberapa bahkan terlempar hingga puluhan meter jauhnya. Tidak mungkin, cuma dengan hembusan napas saja, bisik seorang prajurit kuil kuno yang masih bisa berdiri, wajahnya penuh ketakutan.
Bahkan sebagian pasukan yang berada tepat di garis depan sang ksatria terjatuh mati sekarat, tubuh mereka tertekuk oleh tekanan aura yang tak terlihat. Kekuatannya sungguh luar biasa dan tak terbayangkan besarnya. Sosok bayangan itu kemudian melangkah dengan langkah yang mantap, setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan meninggalkan bekas lekukan yang dalam. Ia mengangkat kepalanya, mata di balik helmnya memancarkan kilatan merah menyala yang menusuk jauh ke kejauhan. Dengan suara yang dalam dan menggema seperti guntur yang bergulir, ia mengucapkan, "Dunia Sensi, ternyata ini saja kekuatan kalian yang selama ini dianggap mulia. Kami telah menunggu lama untuk datang ke dunia ini. Kami ingin melihat seberapa hebat kalian nanti ketika harus melawan pasukan kami yang sebenar-benarnya. Aku dengar kabar, sosok reinkarnasi yang mulia telah muncul kembali di bumi ini." Sang ksatria menghentikan langkahnya, lalu menoleh perlahan ke arah-arahan Xiao Yan yang masih berdiri di dekat Yang Mulia Ratu. Tidak sabar untuk segera bertarung melawannya, biarkan aku menguji sendiri seberapa layak dia menjadi penerus gelar tersebut. Pada saat yang sama, kelima jenderal yang sebelumnya akan menyegel Jie Dongdong dan pengawal jubah hitam segera menoleh ke arah sang ksatria. Wajah mereka penuh ketegasan dan waspada. "Siapa kamu sebenarnya? Berani mengganggu pertempuran kami dan menyakiti pasukan kuil kuno," teriak jenderal teratas di antara mereka. Dengan tangan sudah mulai mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya. "Tidak perlu tahu nama kami sekarang, yang penting kalian harus tahu, kekuatan kalian yang disebut-sebut sebagai puncak dunia sensi hanyalah omong kosong belaka," balik sang ksatria dengan nada yang merendahkan. Tanpa ragu lagi, kelima jenderal saling bertukar pandangan dan langsung bergerak bersama, membentuk formasi pertahanan dan serangan yang telah mereka latih selama berabad-abad. "Mari kita tangkapnya bersama, jangan biarkan dia mengganggu Yang Mulia," teriak salah satu jenderal, sambil mereka secara bersamaan melesat ke arah sang ksatria dengan kecepatan luar biasa. Namun sebelum mereka bisa mencapai target dan melepaskan serangan mereka, sang ksatria dengan cepat mengangkat satu tangan kanannya, energi hitam pekat mulai mengumpul di telapak tangannya, membentuk tinju raksasa yang berukuran lebih dari 2 kali lipat tubuh manusia biasa, dengan sisik-sisik gelap yang tampak seperti baja temper. "Sangat menyebalkan, kalian tidak tahu diri," ucap sang ksatria dengan dingin, lalu dengan satu gerakan cepat melesatkannya ke arah kelima jenderal itu. Ledakan yang mengerikan menyambar dengan kekuatan dahsyat, menghasilkan gelombang kejut yang menerjang segala sesuatu di sekitarnya. Pohon-pohon tumbang, tanah meledak berlubuk-lubuk, dan kelima jenderal yang dikenal kuat sebagai keabadian dewa langsung terpental jauh hingga menabrak batu besar yang kemudian hancur berkeping-keping. Mereka mendarat dengan keras di tanah, tubuh bergoyang dan segera memuntahkan sedikit darah dari mulut mereka. Beberapa dari mereka bahkan harus menyangga diri dengan tangan agar tidak jatuh ke belakang. Saat melihat kejadian itu dari kejauhan, ekspresi wajah Xiao Yan yang tadinya tenang langsung berubah menjadi sangat terkejut. Ia menggenggam tinjunya dengan erat, mata membelalak melihat kondisi kelima jenderal yang selama ini ia hormati. Bagaimana mungkin kekuatan seorang keabadian dewa bisa dengan mudah dihancurkan seperti ini? Bisiknya dengan suara yang penuh kekaguman dan kekhawatiran sekaligus. Setelah membuat kelima jenderal terjatuh dan Xiao Yan terkejut kaget, sosok misterius itu tidak lagi memberikan perhatian lebih pada mereka. Ia melangkah dengan mantap menuju arah Jie Dongdong dan sosok berjubah hitam yang masih terbaring lemah di tanah, usai dikalahkan sebelumnya. Tanpa menyentuh mereka langsung, ia mengeluarkan suara yang jelas terdengar di tengah medan pertempuran yang kini sunyi mendadak. "Kalian berdua, segera mundur dari sini, jangan lagi mencoba melakukan serangan sembarangan. Perang sebenar-benarnya belum dimulai, kita akan melawan mereka di kemudian hari, ketika waktu yang tepat tiba." Jie Dongdong yang tengah berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya mengangguk perlahan, sementara pengawal berjubah hitam hanya bisa mengangguk dengan wajah yang masih penuh rasa hormat terhadap sang ksatria misterius. Tak lama kemudian, keduanya dengan susah payah berdiri dan segera menghilang ke balik kabut yang masih menyelimuti sekitar. Sang ksatria kemudian menoleh penuh makna ke arah Xiao Yan, yang kini sudah berdiri siap menghadapinya. Dengan suara yang lebih dalam namun tetap jelas, ia mengungkapkan hal yang membuat semua orang tercengang. "Xiao Yan, ingatlah baik-baik, dunia ini akan menjadi milik kami pasukan Taisu. Energi dari alam semesta ini akan kami ekstrak sepenuhnya. Dan nantinya kami akan menyatukan 9 alam semesta yang ada menjadi satu kesatuan utuh, seperti pada awal mula kelahiran semesta. Itulah sebagian besar tujuan yang kami tempuh bersama Taisu." "Hahaha, kalian semua orang dari dunia sensi pada akhirnya akan bertekuk lutut di hadapan kami," teriak sang ksatria misterius dengan tawa yang menggema dan penuh keyakinan diri. Saat itu juga, ia perlahan mengangkat tangannya ke atas langit. Energi gelap pekat mulai mengumpul di sekitar telapak tangannya, membentuk pola-pola rumit yang memancarkan kilatan cahaya kemerahan menyala. Tak butuh waktu lama,
Sebuah portal dimensi dengan formasi kuno muncul tiba-tiba di atas medan pertempuran. Dinding portalnya penuh dengan ukiran-ukiran kuno yang tampak hidup dan bergerak perlahan. Dalam sekejap, formasi tersebut menyebar dan menyelimuti semua anggota pasukan Taisu yang masih tersisa di lokasi itu. Cahaya merah menyala menyelimuti mereka seluruhnya, diikuti oleh kabut merah pekat yang perlahan menutupi seluruh tubuh mereka. Tak ada kesempatan bagi pasukan kuil kuno untuk menghalangi, karena dalam sekejap lagi mereka pun menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan kabut merah yang perlahan menghilang bersama angin. Xiao Yan hanya bisa berdiri tertegun di tempatnya, mata masih terpaku pada lokasi di mana portal itu muncul dan menghilang. Wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya dan sedikit kemarahan saat menyadari bahwa pasukan Taisu berhasil melarikan diri begitu saja dari kejaran mereka. Xiao Yan langsung menarik napas udara dingin yang membuat dadanya terasa sesak. Ia mengangguk perlahan sambil menatap jauh ke arah tempat portal Taiksu menghilang, lalu berkata dengan nada yang penuh pertimbangan, dengan kata lain, Taiksu ini juga memiliki kekuatan yang mengakar dalam jauh di dunia sensi. Jika begitu permasalahannya, bisakah mereka menemukan akar permasalahan dan mencabutnya? Yang Mulia Ratu menggelengkan kepalanya dengan lembut, ekspresi wajahnya menjadi semakin serius. Hal ini akan sangat sulit. Xiao Yan, bukan hanya tempat persembunyian mereka yang sangat dalam dan tersembunyi, tetapi panjang siklus rencana yang mereka susun juga jauh melampaui imajinasi kita. Selain itu, menurut tebakan saya, tindakan Taiksu kali ini mungkin direncanakan dengan sangat teliti dan matang, jelasnya dengan suara yang mendalam. Mendengar penjelasan dari Yang Mulia Ratu, alis Xiao Yan langsung berkerut. Ia memahami betul kebenaran yang disampaikan, lalu melanjutkan perkataannya, dengan cara ini, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan para pemimpin berkuasa Taiksu yang bersembunyi di dunia sensi. Jika begitu, kita harus merancang skema khusus untuk menangkap orang-orang kuat dan petinggi mereka. Hanya dengan begitu kita bisa berusaha mendapatkan informasi rinci dari dalam Taiksu itu sendiri. Yang Mulia Ratu mengangguk menyetujui, matanya terpancarkan kilatan kebijaksanaan. Yang pertama, kita harus membuat Taiksu benar-benar menyadari bahwa Yang Mulia telah kembali dengan kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Yang kedua, kita juga harus berusaha mencari petunjuk lebih lanjut tentang gerakan mereka. Meskipun mereka berhasil melarikan diri kali ini, bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya kita tahu bahwa kekuatan Taiksu yang kita hadapi ini sungguh luar biasa dan tidak bisa disepelekan, ujarnya. Setelah itu, sang ratu terdiam sejenak, seolah sedang mengingat dan merasakan kembali tekanan aura yang diberikan oleh sosok misterius di tengah kabut darah tadi. Meskipun saya tidak bisa menentukan kekuatan pasti lawan itu, sejauh ini dia adalah ahli Taiksu terkuat yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Saat keduanya tengah berbincang, sesosok prajurit dengan langkah cepat menghampiri mereka dan segera menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya sebagai tanda hormat. Yang Mulia Ratu, izinkan saya melaporkan keadaan, ucapnya dengan suara yang sedikit gemetar. Ada korban serius dari pertempuran kali ini, 3 keabadian kaisar telah gugur, ribuan prajurit dari dunia sensi juga telah mangkat, dan banyak lagi yang terluka parah hingga tidak bisa bergerak. Yang Mulia Ratu mengangguk dengan wajah penuh kesedihan namun tetap tenang. Setelah mereka beristirahat sebentar, segera lakukan evakuasi untuk para korban, berikan perawatan terbaik bagi yang terluka dan hormatilah jenazah para pahlawan yang telah gugur. Perintahnya dengan nada tegas namun penuh kasih sayang. Sosok prajurit itu sedikit terdiam, kemudian menggertakkan giginya sebelum berkata dengan suara yang penuh emosi. Namun, Yang Mulia, apakah kita akan membalaskan dendam bagi saudara-saudara kita? Mereka semua adalah rekan yang telah bersama kita melalui suka dan duka, hidup dan mati. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal diam setelah melihat mereka gugur begitu saja? Yang Mulia Ratu sedikit mengerutkan kening, lalu menjawab dengan nada yang tegas, balas dendam? Apa yang akan kita dapatkan dari hal itu? Mereka harus menyadari bahwa musuh yang kita hadapi saat ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kecerobohan hanya akan mempercepat kehancuran kita semua. Saat ini, yang paling penting adalah mengikuti perintah dengan disiplin dan fokus pada tujuan utama kita. Sosok prajurit itu terdiam sejenak, kemudian hanya bisa menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya kembali. Baiklah, Yang Mulia, saya akan melaksanakan perintah Anda dengan sepenuh hati, ujarnya sebelum berbalik dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mata Yang Mulia Ratu tampak tajam sejenak, dan tubuhnya seolah dipenuhi dengan emosi yang terkendali. Namun dalam waktu singkat, ia berhasil menenangkan diri dan kemudian menatap langsung ke arah Xiao Yan. Lalu, apa rencana selanjutnya yang kamu miliki, Xiao Yan? Tanyanya. Xiao Yan segera menjawab dengan kepastian. Saya pikir sebaiknya kita kembali ke alam dewa kuno terlebih dahulu. Saya perlu waktu untuk bersiap diri secara maksimal, baik dari sisi kekuatan maupun persiapan strategis untuk menghadapi Taiksu di masa depan. Sebelum Xiao Yan pergi,
Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada senior bernama Zhen Wu. Baru pada saat inilah Xiao Yan menyadari bahwa Zhen Wu lah yang telah sekali lagi menyelamatkan klon dewa asli Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mendongak menatap ke arah Zhen Wu yang sangat besar di kehampaan. Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan mengucapkan terima kasih atas bantuan senior Zhen Wu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tulus, karena jika Zhen Wu tidak mengambil tindakan, klon dewa asli mungkin sudah mangkat di sini dan Xiao Yan akan kehilangan klon dewa asli miliknya. Sementara itu, suara Zhen Wu segera muncul di benak Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia tidak perlu bersikap sopan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Sementara Zhen Wu kembali berbicara kepada Xiao Yan. Zhen Wu berkata bahwa ia merasakan aura makhluk reruntuhan kuno di dalam diri Yang Mulia. Bisakah pada saat ini Yang Mulia menyerahkannya kepada Zhen Wu sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka lagi dan bertarung demi sensi? Begitu mendengar hal ini, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit tercengang. Xiao Yan segera berpikir di dalam benaknya, seharusnya ini bukan para senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan. Sepertinya yang dimaksud oleh Zhen Wu adalah binatang buas yang Xiao Yan tempatkan di alam reruntuhan di dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan pun segera menggerakkan pikirannya untuk mengundang Jiu Ying. Ular piton berkepala 9 pun muncul membuat semua orang pun sangat kaget dengan makhluk kuno tersebut. Dan setelah itu muncul Demon Sky Beast, makhluk berbentuk beruang putih berkepala domba muncul, mereka benar-benar sangat besar. Kemudian, naga sisik darah, sosok naga kuno dengan sisik armor berwarna merah dan juga emas yang benar-benar sangat besar. Dan kemudian, Sikun, naga emas raksasa aura agung dan dua dewa Taiksu, yang sebelumnya telah berhasil dikendalikan oleh Soyan di dunia Xuan Yin. Xiao Yan lanjut bertanya kepada Zhen Wu apakah mereka yang dimaksud oleh senior Zhen Wu. Zhen Wu sedikit mengangguk dan berkata, terkecuali makhluk mati itu Taisu, sisanya akan mengikuti Zhen Wu. Sementara itu di sisi lain, Jiu Ying segera menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ia ingin memberikan mereka kepada makhluk tersebut. Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Jiu Ying dan yang lainnya, lalu mengucapkan terima kasih. Xiao Yan berkata bahwa mulai sekarang mereka akan mengikuti senior Zhen Wu. Senior Zhen Wu dapat membantu mereka untuk mengambil langkah yang lebih maju. Xiao Yan juga benar-benar ingin berterima kasih atas bantuan para senior selama perjalanan ini. Jiu Ying pada saat ini berbalik dan berniat untuk mundur ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera berkata bahwa ia tidak ingin pergi, ia tidak mengenalnya, dan ia tetap ingin tinggal bersama dengan Xiao Yan. Sebelum sempat Xiao Yan berbicara, Jiu Ying yang mendekat pada saat ini menjerit melengking. 9 kepala ular pitonnya melolong dan ia terlihat merasakan ketidaknyamanan. Jiu Ying merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dan langsung memilih untuk meminta ampun. Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa ia akan manut dan ia memutuskan untuk pergi. Tekanan dan rasa sakit dari Jiu Ying juga menghilang sebelum akhirnya ia kembali menatap ke arah Xiao Yan. Jiu Ying berkata bahwa ia telah berusaha keras melindungi Xiao Yan dengan sia-sia. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kembali ke arah Jiu Ying. Ia lanjut berkata bahwa sesungguhnya bukan ini yang diinginkan Xiao Yan, namun Sensi ada dalam permasalahan besar. Para senior berada di atas segalanya dan Xiao Yan berharap para senior dapat membantu Sensi melawan penjajah. Senior Zhen Wu memiliki kekuatan besar dan dapat melindungi Sensi. Jika Sensi dikalahkan, semuanya pada saat ini akan benar-benar sia-sia. Oleh karena itu, Xiao Yan mohon para senior untuk membantu Sensi dan mengikuti pergerakan dari Zhen Wu. Jiu Ying pun segera berhenti berbicara mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan. Semua binatang iblis juga pada akhirnya segera mengangguk dan setuju. Mereka tahu bahwa ini untuk kebaikan Sensi. Yang kita ketahui ternyata Beser itu benar-benar sangat besar, bahkan lebih besar dari makhluk-makhluk kuno yang dibawa oleh Soyan. Zhen Wu juga segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ia akan pergi terlebih dahulu. Xiao Yan yang selalu dipenuhi kesopanan mengangguk dan kembali menangkupkan tangannya ke arah Zhen Wu. Di dalam kehampaan, sosok besar Zhen Wu seperti ditelan kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa mereka harus segera berangkat kembali ke kuil Dewa Kuno. Yang Mulia Ratu mengangguk dan keduanya segera bergegas melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan ini, Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk bersila dan mendapatkan pencerahan. Sementara itu, Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiao Yan dengan bosan. Xiao Yan kembali mengingat jalan hidupnya dan merasakan adanya kehampaan. Dia merasa telah hidup lama, orang-orang yang dia cintai sekarang sudah tidak ada, ayahnya, kakaknya. Dia pun merasakan kesedihan hidup abadi tidak selalu ternyata lebih baik. Kita hanya ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai.
Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa berfokus untuk kembali ke Aldewa kuno untuk melakukan persiapan. Xiao Yan juga masih harus bertemu dengan Long Yi untuk menanyakan apakah Long Yi bisa membantunya. Dia pun masih teringat kepada pemimpin pertama di dunia kekacauan yang meminta darah dan sisik dari Long Yi. Singkat cerita, bahtera yang membawa Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu akhirnya mendarat dengan aman di alam dewa kuno. Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Terima kasih atas segala bimbingan dan dukungan Anda, Yang Mulia Ratu." Sang ratu hanya tersenyum lembut dan mengangguk, "Jangan terlalu sopan dengan aku, Xiao Yan, kita sudah lama saling mengenal dan bekerja sama, sudah tidak perlu lagi formalitas seperti ini." Tanpa berlama-lama, Xiao Yan segera mengucapkan maaf dan bergegas pergi menuju arah Xiao Mansion dengan langkah cepat. Begitu tiba di lokasi, kehadirannya langsung diketahui oleh seluruh anggota pasukan Fearless. Mereka dengan senang hati berkumpul kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Wajah-wajah mereka dipenuhi keceriaan. Setelah beberapa saat berbincang hangat dan menikmati hidangan lezat yang disiapkan khusus, Xiao Yan merasa sudah waktunya untuk pergi. Meskipun bagi para dewa makanan bukan lagi kebutuhan primer, tradisi ini tetap dijalankan untuk mengenang masa ketika mereka masih berwujud fana dan hidup seperti manusia biasa. Setelah menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka, Xiao Yan kembali ke kamarnya. Di sana, ia segera mulai menyiapkan formasi teleportasi yang rumit namun akurat di dalam kompleks Xiao Mansion. Setelah semua pengaturan dan penyelarasan energi selesai dilakukan dengan cermat, Xiao Yan menjalankan ritualnya dan dalam sekejap menghilang dan muncul kembali di sebuah pulau terpencil yang jauh dari pemukiman manapun, tempat tinggal pohon suci murbei hitam. Pohon besar yang megah itu tampak telah lama terdiam dalam kedamaian. Mata khasnya yang terletak di batang utama tertutup rapat, seolah sedang dalam tidur lelap yang panjang. Xiao Yan tersenyum hangat dan berkata dengan nada ramah, "Sudah sangat lama kita tidak bertemu, bukan?" Tiba-tiba, suara dalam dan sedikit lesu terdengar dari dalam pohon. "Aku bahkan berpikir Tuan Xiao Yan telah melupakanku sama sekali selama ini." Xiao Yan menghela nafas ringan, kemudian tanpa basa-basi segera mengeluarkan berbagai macam material berharga yang telah ia kumpulkan selama periode waktu terakhir ini, mulai dari biji spiritual langka, batu energi kuno, hingga zat pemurni yang jarang ditemukan. Semua itu diletakkan dengan teratur di tanah di depan akar besar pohon suci murbei hitam. Kemudian Xiao Yan menjelaskan dengan jelas tujuan kedatangannya, "Saya ingin meningkatkan kekuatan pedang saya agar bisa lebih siap menghadapi ancaman Taiksu di masa depan." Pada akhirnya pohon suci murbei hitam mengangguk perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, aku akan membantumu memperkuat pedangmu. Energi spiritual yang terkandung dalam material-material yang kamu berikan cukup kuat untuk proses ini." Tak lama setelah itu, akar-akar besar yang sebelumnya menyembunyi diri di dalam tanah mulai muncul perlahan, melilit secara lembut namun kuat pada pedang Xiao Yan. Cahaya keemasan menyala dari bagian akar yang bersentuhan dengan logam pedang, seolah mengalirkan kekuatan kuno untuk meningkatkan kekuatan serta daya tahan serangnya secara signifikan. Setelah beberapa saat, proses penyempurnaan selesai dan akar-akar kembali masuk ke dalam tanah. Ketika Xiao Yan mengangkat dan mencoba mengayunkan pedangnya, ia langsung merasakan hubungan yang mendalam seperti menyatu dengan alat tempur tersebut. Selain itu, berat pedangnya juga semakin bertambah secara nyata, menunjukkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. "Terima kasih banyak atas bantuannya," ucap Xiao Yan dengan penuh rasa syukur. Setelah itu, Xiao Yan segera mengeluarkan lagi rancangan dan material untuk armor guard armor yang akan dibuat. Pohon suci murbei hitam mengamatinya dengan cermat dan berkata, "Teknologi pembuatan armor seperti ini termasuk dalam kategori teknologi stik kuno yang telah lama hilang dan terlupakan di benua Sensi. Metodenya cukup kompleks, namun aku akan mencoba untuk membuatnya." Xiao Yan mengangguk dengan harap dan berkata, "Aku berharap proses ini bisa berhasil, karena armor ini akan digunakan oleh para prajurit Sensi dalam pertempuran besar yang akan datang. Mereka membutuhkan perlindungan yang handal untuk menghadapi musuh yang begitu kuat." Setelah semua proses penyempurnaan pedang dan persiapan awal armor selesai tuntas, Xiao Yan menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke ruangannya di Xiao Mansion. Tak seorang pun dari anggota pasukan Fearless atau penghuni kompleks lainnya menyadari bahwa ia pernah pergi, karena perjalanannya berlangsung sangat cepat dan tanpa kesusahan. Setelah sedikit beristirahat dan menyegarkan diri, Xiao Yan keluar dari kamarnya dan berjalan menuju lokasi biasa tempat dia biasa bertemu dengan Long Yi. Tak butuh waktu lama, sosok naga muda yang gagah itu muncul dengan cepat dari kejauhan, mengangkat tubuhnya dengan penuh semangat. "Sang ayah," teriak Long Yi dengan suara penuh kegembiraan. Kemudian segera mendekat dan membungkuk dengan hormat. Setelah sekian lama tidak bertemu, wajahnya jelas terpancarkan rasa senang yang mendalam. "Aku sungguh sangat bahagia bisa bertemu dengan sang ayah kembali. Aku sudah menunggu momen ini dengan sabar."
Xiao Yan menatap Long Yi dengan mata seperti ayah menatap anaknya sendiri. Kecepatan peningkatan Long Yi sangat cepat dan tubuhnya benar-benar memancarkan aura keabadian kaisar. Di dunia sensi yang luas, hanya akan ada satu Zhu Jiuyin, dan Long Yi adalah satu-satunya. Ia menggunakan kekuatan melahap untuk terus meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan tahu bahwa Long Yi juga mengalami banyak penderitaan di baliknya. Jika Long Yi terus berlatih, ia akan menjadi Zhu Jiuyin yang legendaris yang matanya dapat mengontrol siang dan malam. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Long Yi, memuji kemajuannya. Long Yi yang terlihat ceria berkata bahwa ia ingin segera bisa melindungi ayahnya. Xiao Yan tersenyum melihat sikap Long Yi yang tidak berubah. Xiao Yan mengingatkan bahwa meski ia tidak selalu ada, Long Yi harus sering pulang mengunjungi keluarga di tim Fearless. Long Yi mengangguk, lalu Xiao Yan terdiam memikirkan cara mengungkapkan keinginannya. Long Yi bertanya apakah ada sesuatu di pikiran ayahnya. Xiao Yan akhirnya bertanya apakah mayat Zhu Jiuyin memiliki sisik dan gigi yang tertinggal. Melihat ekspresi Long Yi, Xiao Yan segera berkata agar Long Yi tidak perlu menyakiti diri sendiri jika hal itu tidak ada. Namun Long Yi berkata ayahnya tidak perlu khawatir, karena ia baru saja berencana mengeluarkannya dari perutnya. Gigi dan sisik sulit dicerna sehingga masih bisa ditemukan. Xiao Yan terkejut, Long Yi pernah menelan mayat leluhur Zhu Jiuyin dan ternyata sisanya adalah hal yang dibutuhkan Xiao Yan. Long Yi menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiao Yan. Xiao Yan terkejut melihat ukurannya yang sangat besar memenuhi seluruh cincin. Ia memandang Long Yi dengan cemas. Namun Long Yi menenangkan ayahnya bahwa hal itu tidak membahayakan kekuatan maupun fisiknya. Long Yi kemudian mengeluarkan 2 botol batu giok berisi esensi darah dirinya dan Wang Cai untuk digunakan sebagai bahan obat atau kekuatan tambahan bagi Xiao Yan. Xiao Yan tertegun melihat pengorbanan Long Yi, namun ia mengingatkan agar jangan melakukan hal itu lagi karena bisa merugikan kultivasi Long Yi. Xiao Yan menepuk bahu Long Yi dan berkata ia juga punya hadiah. Mereka pergi ke langit alam dewa kuno, diikuti anggota lainnya yang penasaran. Xiao Yan mengeluarkan Dewa Taixu. Xiao Yan kemudian menunjuk ke arah 2 sosok Dewa Taixu yang melayang di udara, penuh dengan energi pekat yang masih terjaga. Ia memerintahkan dengan nada tegas, Long Yi, serap dan lahap kedua makhluk Taixu ini. Energi yang terkandung di dalam mereka akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatanmu. Long Yi terkejut kaget melihat 2 makhluk raksasa yang mengancam itu. Bahkan para penghuni sekitar, orang-orang kuil kuno, juga terpana dan sedikit gemetar melihat ukuran mereka yang mengerikan. Namun tak lama kemudian, Long Yi mengangguk dengan tegas dan berkata, "Baiklah, sang ayah." Segera setelah itu, Long Yi terbang tinggi ke atas langit dan dengan cepat berubah menjadi wujud aslinya, naga si Ji Yujin yang tubuhnya benar-benar sangat besar, hampir menyamai ukuran sosok legendaris Zhen Wu. Badan panjangnya yang gagah menutupi sebagian langit, membuat semua orang di bawahnya tidak bisa tidak merasa kagum dan sedikit gentar melihat kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Tanpa berlama-lama, Long Yi membuka mulutnya yang lebar dan dengan satu gerakan cepat langsung melahap kedua Dewa Taixu tersebut. Seperti yang telah diketahui, kekuatan Long Yi akan semakin meningkat seiring dengan apa yang dia konsumsi, terutama jika energi yang masuk benar-benar besar dan kuat. Dalam sekejap, ia merasakan aliran kekuatan yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang sangat pesat. Kedua Dewa Taixu dengan cepat menghilang setelah ditelan habis oleh Long Yi. Xiao Yan menatap ke atas langit. Melihat sosok tubuh tak terbatas yang mengapung megah, itu ternyata adalah wujud asli Long Yi yang telah bertransformasi menjadi Zhu Jiuyin. Ukurannya sungguh luar biasa besar, dengan aura kekuatan yang mengintimidasi setara dengan sosok Zhen Wu. Xiao Yan sedikit terkejut menyaksikan wujud asli yang sebenarnya dimiliki Long Yi. Para penghuni alam dewa kuno juga tidak terkecuali, semua tercengang dan terpana melihat kemunculan naga legendaris tersebut. Tak lama kemudian, Long Yi menyusutkan tubuhnya dan kembali berubah menjadi bentuk manusia, berdiri dengan tenang di sisi Xiao Yan. "Aku sungguh bangga padamu, Long Yi, wujud aslimu sungguh mengesankan dan gagah perkasa," pujian Xiao Yan dengan penuh rasa hormat. Long Yi hanya bisa tersenyum malu sambil menggaruk kepalanya. "Terima kasih, sang ayah. Namun sebenarnya aku tidak terlalu suka menggunakan bentuk aslinya karena terlalu besar dan seringkali membuat orang lain merasa takut atau terkejut." Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan tersenyum pahit mendengarnya. Setelah itu, Xiao Yan kembali berkumpul dengan seluruh anggota pasukan Fearless serta para pemimpin dari klan Dewa Api dan kuil kuno untuk beberapa saat, sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia menyampaikan bahwa ia akan menuju pavilion Qianji untuk menemui Yang Mulia Ratu. "Saya harus segera berangkat, namun sebelum itu ada satu hal terakhir yang ingin saya serahkan," ucap Xiao Yan dengan nada serius. Ia kemudian mengeluarkan labu dewa bermata 9 yang bersinar dengan cahaya kemasan.
Di dalam labu ini ada para senior dari dunia yang telah hancur karena serangan Taiksu. Mereka telah banyak membantu saya dalam perjalanan saya selama ini. Karena dunia asal mereka tidak ada lagi, saya ingin mengajak mereka tinggal di dunia sensi, agar mereka bisa memulihkan kekuatan dan pada akhirnya bisa membalas dendam kepada Taiksu yang telah menghancurkan rumah mereka. Segera setelah itu, 6 sosok senior keluar dari dalam labu dewa bermata 9. Di antaranya adalah rubah iblis berekor 9 dengan penampilan anggun namun penuh aura misterius, serta dewa kematian yang mengenakan jubah hitam dengan kesan mengerikan namun tenang. Xiao Yan dengan penuh hormat memperkenalkan mereka kepada Yang Mulia Ratu, menjelaskan kontribusi besar para senior dalam perjalanannya. Setelah perkenalan selesai, dewa kematian mengembalikan labu tersebut kepada Xiao Yan dan berkata dengan suara dalam, masih ada 3 orang senior di dalam yang belum mau keluar. Mereka ingin lebih dulu menstabilkan kekuatan mereka sebelum muncul ke dunia luar. Xiao Yan mengangguk memahaminya dan segera menyimpan labu kembali dengan hati-hati. Yang Mulia Ratu langsung memberikan instruksi untuk mengatur tempat tinggal bagi para senior di pavilion khusus yang telah disiapkan dengan baik, agar mereka bisa dengan tenang memulihkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu, Xiao Yan dengan nada penuh kekhawatiran bertanya, bagaimana kondisi kedua anak saya? Sudah lama saya tidak melihat mereka. Sang Ratu menjawab dengan lembut, Xiao Xiao dan Xiao Lin telah pergi menjelajah ke wilayah sekitar. Sepertinya mereka menemukan beberapa permasalahan yang menarik perhatian mereka dan sedang mencoba menyelesaikannya. Khawatir muncul jelas di wajah Xiao Yan, namun Yang Mulia Ratu segera menenangkannya, jangan khawatir berlebihan, mereka tidak pergi terlalu jauh dan selalu dalam pengawasan, kita akan segera menemukannya. Tak lama kemudian, keduanya segera menaiki Fearless Ark yang siap untuk langit mulai berkabut dan hujan mulai turun pelan-pelan, seolah juga tidak sabar menyaksikan pertemuan setelah sekian lama. Di dalam hati, Xiao Yan merasa rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak bisa menjadi ayah yang terbaik bagi kedua anaknya, selalu terpanggil untuk menghadapi berbagai bahaya demi melindungi dunia, sehingga selalu meninggalkan mereka sendirian. Cerita kemudian berpindah ke lokasi sebuah reruntuhan kuno yang penuh misteri, tempat Xiao Xiao dan Xiao Lin sedang menjelajah. Keduanya datang ke sini dengan tujuan mencari harta karun kuno serta sumber energi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun tak disadari, keberadaan mereka telah lama diincar oleh pasukan dari Mansion Surgawi. Tak lama setelah itu, puluhan ribu ksatria berpakaian baju besi kilat dari Mansion Surgawi tiba dengan cepat, mengepung kedua anak Xiao Yan. Kekuatan Xiao Xiao dan Xiao Lin saat ini memang masih jauh lebih rendah dibandingkan pasukan besar yang menghadang mereka. Mereka berjuang dengan keras, namun jelas kesulitan untuk melawan jumlah musuh yang begitu banyak. Setelah beberapa saat bertarung dan mulai terlihat lelah, Xiao Xiao segera menarik tangan adiknya dan berkata dengan suara tegas, Xiao Lin, ayo cepat pergi, kita harus melarikan diri dari sini sekarang juga, kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi sebentar dan menunggu kesempatan yang tepat. Keduanya segera berlari dengan sekuat tenaga ke arah depan, berusaha mencari celah untuk kabur. Namun sayangnya, ketika mereka sampai di sebuah lorong sempit di reruntuhan, barisan ksatria Mansion Surgawi sudah berada di sana untuk menghalangi jalan. Kini mereka benar-benar terjebak dari segala arah, wajah mereka penuh kebingungan tidak tahu harus bagaimana lagi. Kekuatan mereka sudah sangat lemah akibat bertempur tanpa henti selama ini, bahkan napas mereka pun mulai terengah-engah. Para ksatria Mansion Surgawi melihat keadaan mereka dan langsung tertawa terbahak-bahak dengan nada merendahkan, hahaha, lihat saja mereka, bocah-bocah seperti kalian pasti akan mati di sini hari ini, teriak salah seorang pemimpin pasukan. Kemudian ia melihat Xiao Xiao dengan tatapan yang tidak senonoh dan melanjutkan, namun kamu memang cukup cantik, akan lebih baik jika kamu mau mendampingiku sebagai istriku, itu pasti jauh lebih baik daripada mati di tempat yang kumuh seperti ini. Mendengar lecehan yang keluar dari mulut salah satu ksatria Mansion Surgawi, Xiao Xiao benar-benar sangat marah, wajahnya memerah karena kemarahan, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bisa melawan. Keduanya tampak sudah siap menerima nasib mereka, ketika tiba-tiba sebuah ledakan mengerikan terdengar dari atas langit, menghancurkan area sekitar dengan kekuatan dahsyat. Sosok besar dengan kecepatan luar biasa menghantam tanah, menimbulkan goncangan yang membuat seluruh reruntuhan bergetar hebat. Banyak dari ksatria Mansion Surgawi yang tidak bisa berdiri dan terpental ke segala arah. Sebagian bahkan tidak selamat akibat benturan tersebut. Xiao Xiao dan Xiao Lin terkejut kaget melihat sosok yang baru saja muncul dari kepulan asap yang menyelimuti area itu. Sementara itu, para ksatria Mansion Surgawi yang masih berdiri langsung berseru dengan suara gemetar, berani sekali kalian lancang mengganggu urusan Mansion Surgawi. Apakah kalian juga ingin mati bersama mereka? Dari balik kabut tebal muncul sosok seseorang yang memegang pedang besar yang mengeluarkan kobaran api menyala-nyala. Suaranya seperti guntur yang bergulir terdengar jelas di seluruh area.
berani sekali kau menyentuh sehelai rambut dua anakku, maka aku akan melibas kalian semua hingga menjadi debu. Kata-kata itu membuat seluruh pasukan Manshin Surgawi menjadi hening sejenak. Namun segera setelah itu, pemimpin mereka dengan wajah sombong berkata, "Siapa kamu berani mengganggu urusan kita? Segera pergi sebelum kamu ikut terbunuh." Tanpa menunggu jawaban, dia memerintahkan puluhan ribu pasukannya untuk menyerbu dengan penuh semangat. Namun hanya dengan satu hempasan pedang yang menyilang udara, sosok tersebut langsung menghancurkan ratusan pasukan dengan sekali tebas. Tubuh mereka terpelintir dan terlempar ke segala arah, membuat pemimpin tersebut sangat terkejut, wajahnya memucat dan tubuhnya mulai gemetar. Hanya dalam sekejap, sebagian besar pasukannya telah diratakan habis. Ketika pemimpin itu menyadari kekuatan lawannya yang luar biasa, dia segera berniat melarikan diri dengan diam-diam. Namun sebelum bisa menggerakkan kaki sedikit pun, sosok Xiao Yan sudah berdiri tepat di depannya dengan tatapan tajam yang menyala. Tanpa basa-basi, Xiao Yan langsung mencengkeram lehernya dengan tangan yang kuat, membuatnya tercekik dan tidak bisa bergerak sama sekali. "Berani sekali kau mengeluarkan kata-kata leceh kepada putriku," ucap Xiao Yan dengan suara dingin namun penuh kemarahan. Tak butuh waktu lama, tubuh pemimpin itu langsung terbakar hingga habis oleh api membara yang keluar dari telapak tangan Xiao Yan, hanya menyisakan jelaga yang perlahan menghilang di udara. Setelah semua pasukan Manshin Surgawi diratakan habis dan hanya menyisakan reruntuhan yang bertebaran, Xiao Yan menghampiri kedua anaknya dengan langkah cepat. Dia menghampiri Xiao Xiao dan berkata dengan suara lembut namun penuh rasa bersalah, "Maafkan ayah, ayah datang sedikit terlambat." Xiao Xiao yang masih terkejut segera mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca melihat sosok ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Sementara itu, Xiao Lin, anak laki-lakinya dari Medusa, diam berdiri di samping kakaknya. Wajahnya yang gagah kini terpancarkan rasa kagum dan sedikit kebahagiaan. Xiao Yan kemudian menoleh kepada Xiao Lin, yang wajahnya sangat mirip dengannya ketika muda. Ketika melihat sosok anak lelakinya itu yang kini telah tumbuh besar dan gagah, Xiao Yan teringat kembali masa mudanya di benua Doqi, ketika dia masih terus berlatih keras untuk mencapai puncak kekuatan. Xiao Yan memegang tangan Xiao Lin dengan lembut dan berkata, "Xiao Lin, sudah lama ayah tidak melihatmu. Kamu semakin kuat dan tampak seperti ayah waktu muda ya." Xiao Lin mengangguk dengan senyum hangat, "Aku selalu berusaha keras untuk bisa seperti ayah." Kemudian Xiao Yan melihat kedua anaknya dengan penuh cinta dan berkata, "Maafkan ayah ya, selama ini ayah tidak bisa selalu ada di samping kalian. Ayah punya tanggung jawab besar untuk melindungi dunia sensi, namun itu bukan alasan bagi ayah untuk mengabaikan kalian berdua." Xiao Xiao menggeleng dan menjawab dengan suara lembut, "Kita tidak marah, ayah, kita tahu betul bagaimana beban yang kamu pikul." Saat itu, Xiao Yan merasakan rasa lega dan bahagia yang luar biasa. Dia mengelilingi pundak kedua anaknya dengan tangan dan berkata, "Ayah selalu mencintaimu berdua, tidak peduli seberapa jauh ayah pergi atau seberapa sibuknya ayah, kalian selalu ada di dalam hati ayah." Xiao Lin kemudian berkata dengan nada tegas, "Ayah, aku ingin bertarung di sisimu. Aku sudah berlatih dengan sangat keras dan tidak ingin hanya menjadi beban bagimu. Aku ingin membantu ayah menyelamatkan dunia ini bersama kakakku." Xiao Yan tersenyum bangga mendengarnya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, nanti kita akan bertempur bersama. Namun untuk saat ini, kalian harus lebih berhati-hati dan tidak pergi jauh tanpa pengawasan. Dunia ini kini semakin berbahaya dengan munculnya banyak musuh kuat." Kemudian, Xiao Yan mengeluarkan dua buah armor point guard yang tampak sangat megah dengan sisik-sisik berkilau dan pola energi yang kompleks. "Ayah punya hadiah untuk kalian berdua," katanya dengan senyum hangat, lalu menyerahkan armor tersebut kepada Xiao Xiao dan Xiao Lin. Keduanya segera mengenakan Void Guard Armor yang diberikan. Sesaat setelah armor menyentuh tubuh mereka, energi putih menyala dan menyatu dengan tubuh mereka secara sempurna. Dalam sekejap, kedua anak Xiao Yan merasakan kekuatan mereka meningkat dengan pesat, bahkan melebihi batasan yang mereka miliki sebelumnya. "Ayah, armor ini benar-benar luar biasa. Kekuatan kita meningkat dengan sangat cepat, bahkan seolah kita bisa menyaingi kekuatan yang jauh lebih tinggi dari level kita saat ini," teriak Xiao Xiao dengan mata bersinar kegembiraan. Xiao Lin juga mengangguk dengan penuh kagum, merasakan aliran energi yang kuat mengalir di dalam dirinya. "Benar sekali, ayah, walaupun kekuatan kita sebenarnya belum setinggi itu, armor ini mampu meningkatkan potensi kita secara drastis." Xiao Yan mengangguk perlahan dan menjelaskan dengan nada serius, "Aku tahu bahwa kekuatan yang diberikan armor ini mungkin tampak melebihi kemampuan kalian saat ini. Namun ini dibuat untuk berjaga-jaga, agar kalian bisa melindungi diri sendiri ketika menghadapi musuh yang sangat kuat nantinya." Saat itu, Yang Mulia Ratu menghampiri mereka dengan senyum lembut yang penuh kasih sayang. Dia melihat Xiao Xiao dan Xiao Lin dengan tatapan hangat.
lalu berkata dengan nada akrab, kalian bisa memanggilku, Bibi Nanfu, itu akan lebih nyaman daripada menggunakan gelar resmi. Kedua anak Xiaoyan langsung tertegun mendengarnya. Mereka saling berpandangan dan menggerutu pelan. Bukankah ini yang mulia ratu, pemimpin tertinggi dunia sensi, mengapa kita bisa memanggilnya dengan nama begitu akrab? Xiaoyan kemudian menoleh kepada mereka dan menjelaskan bahwa hubungan antara dia dan Yang Mulia Ratu sudah sangat dalam dan akrab seperti keluarga. Mendengar itu, kedua anaknya baru saja mengangguk perlahan, meskipun masih terlihat sedikit terkejut dengan kedekatan ayah mereka dengan sosok agung itu. Setelah itu, Xiaoyan bertanya dengan penuh perhatian, lalu bagaimana dengan gurumu yang selalu membimbing kalian selama ini? Mengapa kalian keluar sendiri untuk mencari pengalaman? Xiao menjelaskan dengan suara lembut, kami keluar untuk mencari pengalaman pertempuran yang sebenarnya, bukan hanya berlatih di dalam lingkungan yang terlindungi. Guru kami juga mendukung keputusan ini dan berkata bahwa perjalanan adalah bagian penting dari pertumbuhan kita. Xiaoyan mengangguk dengan bangga melihat semangat kedua anaknya. Aku sangat bangga dengan keberanian kalian, katanya dengan suara penuh kebanggaan. Tidak hanya itu, ayah juga punya hadiah lain untuk kalian berdua. Tanpa berlama-lama, Xiaoyan mengangkat tangannya dan berkata dengan nada tegas, api keabadian, keluarlah sekarang. Segera setelah itu, sebuah bentuk energi api menyala dengan kuat. Kemudian dia melanjutkan, jantung guntur surgawi, sekaranglah waktumu untuk muncul juga. Dalam sekejap, dua makhluk kuno yang tak terbayangkan besarnya muncul, yaitu jantung api keabadian yang memancarkan panas menyala dan jantung guntur surgawi yang mengeluarkan kilatan petir mengerikan. Kedua makhluk itu mengambang di udara dengan aura yang sangat mengesankan, membuat Xiao dan Xiaolin benar-benar terkejut kaget melihatnya. Xiao, aku akan memberimu api keabadian ini, ucap Xiaoyan dengan suara penuh kasih sayang, menunjuk ke arah jantung api keabadian yang menggelegar. Ini akan menjadi kekuatan untukmu, agar bisa melindungi dirimu sendiri dan orang-orang terkasih di masa depan. Seketika, jantung api keabadian itu melesat ke arah Xiao dan menyatu dengan tubuhnya. Dia langsung merasakan aliran energi besar yang membara dalam dirinya, membuat kekuatannya meningkat dengan pesat. Kemudian Xiaoyan menoleh kepada Xiaolin, untukmu aku berikan jantung guntur kehampaan ini. Dengan kata itu, sebuah bentuk energi guntur muncul dan masuk ke dalam tubuh Xiaolin. Anak lelakinya itu langsung merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Xiao, kamu akan mendapatkan api keabadian untuk meningkatkan kekuatan kultivasimu, lanjut Xiaoyan. Sedangkan untukmu, Xiaolin, jantung guntur kehampaan ini akan membantu menguatkan pedangmu dan menyelaraskan energimu dengan alam semesta. Keduanya mulai menyerap energi tersebut dengan serius, melakukan kultivasi di tempat mereka berdiri. Xiaoyan mengawasi mereka dengan cermat, kemudian berkata dengan nada penuh keyakinan, kalian pasti akan menjadi pilar kuat bagi dunia.